Selamat pagi, saya akan menjelaskan tentang aplikasi pada seminar saya. Seminar ini adalah salah satu sidang yang dilakukan di kampus saya di STTPLN di jurusan Teknik Informatika. Judul seminar saya kali ini yaitu Smart Card berbasis metode FASI untuk perhitungan beban energi listrik prabayar, dengan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Riki Ruli Afandi Siregar. Oke, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dan alat yang saya buat ini. Aplikasi ini menggunakan Visual Basic 6 dan menggunakan microcontroller sebagai alat penginputan pulsa yang akan saya gunakan dalam aplikasi ini. Oke, mari kita lihat alat yang saya gunakan. Dapat dilihat jelas bahwa terdapat satu buah Arduino, yaitu Arduino tipe Uno Rev 3 dan RFID 125 kHz sebagai pembacaan smart card-nya, dan satu buah smart card yang saya sudah inisiasikan di dalam aplikasi ini memiliki harga yaitu pulsa sebanyak Rp200.000. Oke, kita akan mulai proses jalannya aplikasi ini. Kita kembali kepada aplikasinya. Terdapat tiga menu di dalam aplikasi ini, yaitu pertama simulasi, bantuan, dan menu close, yaitu keluar. Kita langsung saja ke menu aplikasi yang menjadi pembahasan utama dalam seminar ini. Oke, ketika kita klik menu aplikasi, maka akan keluar menu yaitu tempel smart card Anda. Nah, ketika keluar menu tempel smart card, maka kita diperintahkan untuk melakukan penempelan smart card. Maka kita akan melakukan penempelan smart card. Kita kembali kepada alatnya. Lalu kita akan menempel smart card untuk melihat apakah pada alat ini akan terbaca smart card yang sudah kita inisiasikan tadi. Nah, sekarang udah terbaca, kita bisa lihat kembali ke aplikasi. Di dalam aplikasi, maka akan muncul salah satu tombol yang menandakan bahwa smart card sudah dibaca oleh alat yang sudah kita buat tadi. Oleh karena itu, kita sudah bisa melihat menu selanjutnya. Oke, menu selanjutnya adalah menu untuk meteran prabayar listriknya. Nah, yang seperti saya bilang tadi, bahwa di dalam smart card itu saya sudah menginisiasikan pulsa sebesar Rp200.000. Dan kali ini teman-teman sudah bisa melihat bahwa aplikasi ini sudah bisa membaca bahwa smart card tersebut sudah mempunyai nilai Rp200.000 sebagai saldo dalam listrik kita. Oke, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, pertama kita harus mengisi daya terpasang dari rumah kita ini. Untuk kasus saya ini, saya menggunakan golongan R1 dan daya terpasang yaitu hanya sebatas 1300 dan 2200. Oke, kita coba pada menu 1300, dan langkah selanjutnya yaitu kita menginputkan jumlah pulsa yang akan kita order atau yang akan kita jalankan di rumah kita. Untuk kali ini coba saya inputkan salah satu menu pulsanya, contohnya yaitu Rp5.000. Dan ketika kita input Rp5.000, maka kita sudah bisa melihat berapa besar KWH yang kita dapat dari pulsa Rp50.000 dengan golongan rumah kita R1 dan daya terpasang 1300. Enter. Nah, ternyata KWH yang kita dapatkan hanya sebesar 46.56793. Oke, ini adalah KWH yang akan kita bisa pakai selama sesuai dengan kemampuan alat listrik rumah tangga kita. Berikutnya, maka kita bisa melakukan input komponen alat-alat listrik yang kita gunakan di rumah kita. Nah, ini adalah bentuk simulasi
untuk menghitung energi listrik per bayar yang ada di rumah kita. Oke, saya perkenalkan form-formnya. Pertama di sini adalah input alat, dayanya, jumlah, lama pemakaian, dan ketika oke, maka akan terhitung jumlah pemakaian daya per hari dan per bulannya. Oke, kita akan mulai. Saya akan coba simulasikan. Ini adalah komponen-komponen listrik yang umum yang biasa digunakan di kalangan rumah. Pertama, coba kita lakukan pada lampu. Lampu dengan daya terpasang 18 watt. Jumlahnya kira-kira 6 buah lampu di dalam rumah itu, dan kita estimasikan jumlah pemakaian kita lamanya sekitar kira-kira sekitar 10 jam per hari. Ketika kita tekan tombol OK, maka akan terhitung berapa besar daya yang kita pakai per harinya dan per bulannya. Oke, ini adalah hitungannya. Terus kita tambah lagi, kita input lagi komponen listrik yang lainnya yang ada, yang biasa kita gunakan di rumah kita. Contohnya yaitu kipas angin. Dengan jumlah wattnya sekitar 20 watt. Jumlahnya 1 buah, dan kira-kira kita penggunaannya yaitu sebesar 8 jam per hari. Oke, maka kita sudah bisa mendapatkan hal yang sama, yaitu jumlah pemakaian daya per hari pada kipas dan per bulannya. Kita input lagi kira-kira apa yang sering kita gunakan di rumah kita. Contohnya yaitu kulkas. Kulkas yang dayanya sekitar 2200 watt dengan jumlah kulkas 1 dan pemakaian sebanyak sekitar maksimal ya 24 jam pemakaian kita, dan juga kita bisa melihat berapakah besar daya yang habis kita gunakan per hari dan per bulannya. Oke, sebesar ini. Saya mungkin kalau ketika kita punya komponen yang lain, kita bisa menambahkan yang lainnya. Oke, dalam simulasi ini mungkin saya hanya menginput 3 alat rumah tangga ini, dan kita coba cek dayanya, cek daya totalnya. Ketika kita cek, maka aplikasi akan menghitung secara otomatis total pemakaian kita per harinya dan per bulannya. Lalu kita ingin melihat ada satu menu lagi, yaitu tes pemakaian. Tes pemakaian ini adalah nantinya kita akan digolongkan apakah pemakaian listrik rumah kita termaksud boros, normal, atau hemat. Dan perhitungannya ini menggunakan metode Fuzzy, yaitu metode Fuzzy Tahani, yang menggolongkan pemakaian kita. Coba kita lihat secara langsung. Oke, di sini ada message dari message box, yaitu pemakaian listrik Anda tergolong boros. Silakan kurangi pemakaian Anda. Cek detail pemakaian. Oke, ketika kita klik tombol OK, maka akan muncul form detail pemakaian. Yaitu pertama, daya terpasang kita adalah 1300. Daya pulsa kita yang 50.000 tadi yaitu sebesar 4656793. Pemakaian sebulannya itu sebesar 181.2, dan lama pemakaian kita ternyata hanya 7 hari. Pulsa 50.000 tersebut hanya bertahan selama 7 hari dengan jumlah pemakaian sebulan kita yang 181.2. Maka otomatis metode Fuzzy-nya akan menggolongkan kita dalam golongan boros.
Di sini kita lihat kategori golongan pemakaian listrik kita, yaitu hemat, normal, boros. Kenapa ada yang 0, 0 dan 1? Itu adalah proses perhitungan fazinya. Ketika di bawah sebulan, maka otomatis fazinya akan membaca bahwa nilainya mutlak 1, dan itu termasuk golongan pemakaian listrik rumah tangga yang boros. Oke, mungkin sekian untuk aplikasi ini. Masih banyak kekurangan yang mungkin bisa kita tambahkan untuk pengembangan aplikasi ini. Saya harapkan aplikasi ini boleh bermanfaat buat kita untuk pembelajaran dan pengembangan ke depannya. Terima kasih, selamat pagi.